Halo semuanya, nama saya Muhammad Rizky Penanggungan. Di sini saya ingin mereview buku yang berjudul Reformasi Hukum Keluarga Islam, Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muslim. Perjuangan melawan ketidakadilan gender dalam relasi suami istri memang tidaklah mudah dan berliku. Dalam buku ini, penulis ingin mengupas tantangan dengan mendalam, mengkaji bagaimana teks-teks agama dan perspektif yang digunakan dapat membentuk realitas relasi gender dalam rumah tangga. Melalui analisis kritis terhadap penafsiran patriarkal yang seringkali bias gender, buku ini menyoroti bagaimana pola pemahaman yang tidak sensitif gender dapat menciptakan ketimpangan dalam relasi suami istri. Kesetaraan gender sendiri adalah suatu nilai modern yang baru-baru ini melekat pada konsepsi umum tentang keadilan dengan berkembangnya wacana hak insani dan feminisme. Dalam Islam, sebagaimana dalam tradisi keagamaan lainnya, gagasan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan belum pernah relevan dengan gagasan tentang keadilan, dan tidak pula menjadi bagian dari wacana yuristik. Meminjam istilah dari tradisi hukum Islam, kesetaraan gender adalah persoalan ciptaan baru, atau persoalan yang belum pernah diatur sebelumnya. Baru pada abad ke-20, para fuqaha dihadapkan pada persoalan ini. Di bab pertama buku ini, penulis mendalami jantung dari konstruksi hak gender yang tidak setara dalam tradisi hukum Islam, yaitu gagasan bahwa laki-laki memiliki perwalian atau qiwamah atas perempuan. Surat An-Nisa ayat 34, yang sering dipahami sebagai dasar otoritas laki-laki atas perempuan, menjadi fokus utama perdebatan ini. Ayat ini seringkali dijadikan bukti tekstual utama untuk mendukung dominasi laki-laki dalam relasi suami istri. Dalam buku ini, penulis mengkaji bagaimana para fuqaha klasik telah menggunakan ayat tersebut untuk menetapkan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Menyoroti perdebatan kontemporer yang mencoba mengkontestasi dan membangun ulang makna istilah kunci dari ayat tersebut. Penulis juga menekankan perubahan dalam hakikat dan nada perdebatan ini, yang kini lebih berfokus pada legitimasi kekerasan dalam rumah tangga dan redefinisi keadilan dan kesetaraan gender dalam konteks hukum Islam. Di bagian selanjutnya, penulis mengutip Muhammad Abduh yang menekankan bahwa fiqh bertanggung jawab atas turunnya status perempuan dari tingkat yang tinggi sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran. Buku ini menghadirkan analisis yang mendalam tentang pandangan Muhammad Abduh dan para pemikir pembaru lainnya terhadap Al-Quran, dengan fokus pada proyek pembaruan pada abad ke-19 dan ke-20. Mereka menyoroti pentingnya mengurai makna Al-Quran untuk mengakomodasi nilai-nilai modernitas seperti rasionalisme, kemerdekaan, dan kesetaraan. Upaya mereka tidak hanya menekankan kesenjangan historis antara dunia modern dan tradisional Islam klasik, tetapi juga menyarankan perlunya pemikiran ulang terhadap fiqh dalam konteks kontemporer. Diskusi mendalam tentang fiqh dan usul al-fiqh mengilustrasikan bagaimana para pembaru berusaha memperluas sistem hukum Islam untuk mencerminkan realitas sosial yang berubah. Nah, buku ini menggambarkan dengan jelas bagaimana Al-Quran mempromosikan kesetaraan manusia secara absolut dalam berbagai konteks kosmologis dan etis spiritual. Dalam konteks kosmologis, penulis menyoroti ayat Al-Quran yang menekankan penciptaan manusia dari jiwa yang satu, serta pasangan yang diciptakan darinya. Menegaskan bahwa kesetaraan ini merupakan fondasi yang penting dalam memahami seluruh hukum tentang pernikahan yang diatur dalam Al-Quran. Pada tataran etis spiritual, buku ini menjelaskan baik laki-laki maupun perempuan diberi imbalan yang sama atas perbuatan baik mereka, dengan keadilan ilahiyah menjadi prinsip utama yang disebutkan dalam berbagai ayat. Meskipun diakuinya adanya perbedaan dalam masyarakat, penulis menegaskan bahwa diskriminasi gender bukanlah ajaran Al-Quran, melainkan berkembang dari interpretasi dan konteks budaya tertentu dalam literatur fiqh. Buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip kesetaraan ini dapat diterapkan dan diinterpretasikan dalam konteks Islam, memberikan kontribusi yang berharga bagi diskursus tentang gender dalam studi Islam kontemporer. Nah, kesimpulannya, buku ini sendiri menekankan bahwa pemahaman Islam yang mendalam dan kontekstualisasi ulang terhadap teks-teks agama, khususnya hadis, sangat penting dalam upaya mencapai kesetaraan gender dalam masyarakat Muslim. Buku ini mengajak pembacanya untuk melihat kembali interpretasi-interpretasi tradisional melalui lensa modern yang lebih inklusif dan adil terhadap perempuan. Penulis menegaskan bahwa tradisi intelektual Islam sendiri memiliki landasan yang cukup untuk mendukung penafsiran yang mendukung kesetaraan gender, dengan menekankan pentingnya menggunakan akal dan konteks sejarah dalam memahami teks-teks agama. Buku ini berargumen bahwa kesetaraan gender dapat diintegrasikan secara harmonis dalam ajaran Islam tanpa harus mengorbankan keotentikan dan otoritas sumber-sumber agama. Upaya ini menurut penulis akan memberikan kontribusi besar bagi pembaruan hukum Islam dan memperbaiki dinamika gender di dunia Muslim. Sekian review buku Reformasi Hukum Keluarga Islam, Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muslim. Sekian, terima kasih.